tidak punya PLN. Nah, tapi sekarang orang Pulau Nangka kulitnya sudah mulai memutih, sudah mulai cerah-cerah karena sudah ada PLN, sudah mulai cantik-cantik Ustaz. Nah, orang Pulau Nangka ini Pak Ustaz, pendidikannya rata-rata tamat SD dan SMP. SMA ada juga 2-3 orang. Itu pun tamatan pakai C. Walaupun begitu, orang Pulau Nangka ini cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Saya yakin ibu-ibu dari kecamatan tidak mampu mengalahkan kepintaran dan kecerdasan orang Pulau Nangka. Bayangkan, mereka mampu menghitung kapan air pasang, kapan air surut, mereka tahu. 1 bulan yang akan datang, mereka sudah bisa hitung gitu. Kapan angin akan teduh, kapan angin akan kencang, mereka tahu. Kita yang sekolah-sekolah ini tidak pernah belajar itu, tidak tahu. Jadi mereka ini belajarnya dengan alam. Kapan arus kencang, kapan tidak berarus, kapan ikan makan, kapan ikan tidak makan, mereka tahu. Saya bingung juga orang-orang kan. Walaupun mereka sekolahnya tinggi-tinggi, tapi ilmu menghitungnya luar biasa. Lalu Pak Ustadz, di Pulau Nangka ini dulunya ada seorang kiai besar, kiai dari Bangka Belitung, yang menetap di sini dan berdakwah di sini, kemudian juga meninggal di sini. Dan makamnya itu dikeramatkan oleh masyarakat sini, yang bernama Kiai Ja'far Siddiq. Kesucian, keikhlasan daripada kiai itu berdakwah ke sini, ternyata itu mewarnai tanah yang ada di Pulau Nangka ini. Kalau Pak Kiainya suci, maka tanahnya pun ikut suci di sini. Di Pulau Nangka ini tanahnya suci, bukan hanya bersih. Yang namanya binatang yang haram seperti, mohon maaf, anjing dan babi tidak bisa hidup di Pulau Nangka ini. Tidak bisa hidup. Ada orang pulau yang bawa anjing dari daerah seberang ke sini, paling lama 3 hari hidupnya. Setelah itu mati dengan sendirinya. Kalau ibu tidak percaya, bawalah anjing itu karena sucinya tanah Pulau Nangka ini. Begitu juga dengan hati orang-orang Pulau Nangka ini juga ikut suci. Suci sekali hati orang pulau ini. Orangnya jujur, terus terang itu. Makanya di Pulau Nangka ini Pak Ustadz, itu ada keanehan pengaruhnya kalau masalah politik pilkada. Calon pilkada itu kalau menang di Pulau Nangka, maka menanglah di tempat lain. Inilah kehebatan Pulau Nangka. Seperti Pak Eko datang di sini, menang dia di sini, menanglah dia di tempat lain jadi gubernur. Pak Abu Hanifah almarhum datang ke sini, menang di sini, menang dia di tempat lain jadi bupati. Pak Ersali berapa kali datang ke sini, menang di sini, menanglah di tempat lain. Jadi orang Pulau Nangka ini tidak perlu melihat quick count, lihat hasil cepat di televisi, tidak perlu. Mereka cukup melihat hasil di TPS-nya, siapa yang menang. Kalau menang di Pulau Nangka ini misalnya Pak Erzali, tidak usah lagi lah hitung-hitung yang lain, pasti menang lah tempat lain, pasti jadi bupati. Nah itulah hebatnya Pulau Nangka ini. Mitosnya itu sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang ingin jadi bupati, ada yang ingin jadi gubernur, sering-sering datang ke pulau. Kalau sering-sering datang ke pulau, dipilih orang pulau kenal dengan ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu jadi bupati. Inilah hebatnya dan anehnya Pulau Nangka yang sekarang ini menjadi mitos dan sudah menjadi kepercayaan oleh orang Pulau Nangka. Orang Pulau Nangka ini Pak Ustadz juga memiliki 2 kekuatan. Pertama, dia memiliki kekuatan laut. Kalau di laut tidak usah ditantang, mereka yang paling kuat. Mereka sudah biasa menghadapi tantangan-tantangan, gelombang-gelombang, menghadapi segala berbagai macam cobaan di laut. Mereka mampu mengatasinya. Kalau kita tidak pernah, jangan coba-coba ikut mereka. Pasti mabok. Orang pulau yang punya daya tahan yang tangguh. Di kota kemarin sibuk, orang takut dengan kena COVID, sibuk mereka
menghindar dari COVID, tapi di pulau tidak terpengaruh. Mereka tidak ada satupun yang terkena COVID. Bahkan bapak-bapaknya pada saat musim COVID itu bajunya dibuka semua kalau berjalan, seperti kebal gitu. Nah, itulah hebatnya orang Pulau Nangka. Makanya kami sangat bergembira hari ini dikunjungi oleh Pak Kiai dari Jakarta, dari pesantren, dikunjungi oleh ibu-ibu yang dari berbagai macam kecamatan. Mungkin baru pertama kali inilah menginjakkan kakinya di Pulau Nangka. Inilah wajah-wajah orang Pulau Nangka. Mereka sangat ramah-ramah, mereka sangat senang kalau menerima tamu. Oleh karena itu, kalau kita datang di sini biasanya selalu disuguhkan dengan ikan yang besar-besar. Kepala ikan, buntut ikan itu semuanya dipersembahkan untuk tamu. Saking gembiranya. Mungkin ibu-ibu udah pernah di kampungnya makan ikan sebesar ini. Hanya di Pulau Nangka nggak pernah melihat ikan yang sebesar itu. Nah, inilah hadirin sekalian, orang Pulau Nangka merasa gembira dan merasa bersyukur. Kami mengharapkan jangan sekali ini saja Pak Kiai datang ke sini, ibu-ibu juga jangan sekali ini saja datang ke sini, tapi datanglah lagi ke sini. Ya. Beras ubi banyak di sini, dodol banyak di sini, yang khas Pulau Nangka, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Pulau Nangka. Kalau ibu-ibu makan dodol Pulau Nangka, maka biasanya tidak mau pulang lagi ke kampung Pulau. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami sangat gembira dengan kedatangan tamu begini banyaknya ke kampung kami. Kami merasa selaku orang terpencil di sini merasa dianggap keluarga, karena jarang-jarang orang datang ke sini menganggap kami sebagai keluarga juga, ya. Dan ada satu pantun untuk ibu-ibu sekalian dan Pak Kiai juga. Pantun sebelum ditutupnya, apa pantunnya ya? Sekarang dulu nih, Pak. Ada kali di Batang Nangka, di sebelahnya ada pohon si mana lagi. Kalau sudah sekali datang ke Pulau Nangka, maka akan pingin kesini lagi. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.